Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Bab 1017 pilihan Kawashima Keiko ini adalah kedua kalinya Hiroshi Hirakawa tertawa. Pertama kali aku tertawa, aku ingin memanggil Jifei seekor anjing. Tetapi Jifei malah memanggilku seekor anjing. Suara tawa yang keras itu membuat para ninja yang lain penasaran dan mereka semua menoleh, ingin tahu mengapa dia tertawa. Jifei bicara dengan tenang dan wajar, "Pingcuan Hao, jadi di matamu, cacat adalah hal yang baik bagi anak buahmu." Pingcuan Hao awalnya tertawa karena marah, tetapi dia tidak menyangka Jifei akan menjelaskannya seperti ini. Dia sangat marah sehingga dia membuka mulutnya, tetapi tidak bisa mengatakan apa-apa. Jifei menatap Kawashima Seisuke yang tergeletak di tanah dan sudah lumpuh. "Lihat, anjing sepertimu tidak ada apa-apanya di mata Hirakawa Hiroshi. Dia sama sekali tidak peduli dengan keberadaanmu." Nada menggoda itu sampai ke telinga Kawashima Seisuke, membuatnya merasa terhina seakan-akan wajahnya baru saja ditampar 2 kali. Berpikir tentang bagaimana dia mencoba mengambil hati Hiroshi Hirakawa dengan mengirimkan keponakannya kepada Hiroshi Hirakawa untuk bersenang-senang, dan sekarang dia memperlakukannya seperti ini, dia merasa sangat sedih. Engah, dia memuntahkan darah dan langsung pingsan. Jifei menatap yang lain. "Siapa di antara kalian yang ingin menjadi yang berikutnya?" Berikutnya, perkataan Jifei sangat mengejutkan, dan 7 orang lainnya saling berpandangan dengan terkejut. Dalam sekejap mata, Ping Yuan, Yamashima dan Kawashima Seisuke semuanya terbunuh. Totalnya ada 12 orang, dan Jifei telah melumpuhkan 4 orang dan membunuh Akasaka, yang sungguh sangat kejam. Kekuatan ini sangat menakutkan. Alis Pingcuan Hao berkerut membentuk. "Cuan, awalnya dia ingin menyerang Jifei, tetapi sekarang orang-orangnya sendiri benar-benar terintimidasi oleh Jifei." Dia berusaha untuk terlihat tenang ketika tertawa tadi, tetapi sekarang dia benar-benar tidak tenang lagi. Seluruh aura orang itu dilepaskan sepenuhnya. Menatap Jifei, "Kamu hanya ingin mati sekarang." Panggilan, Hiroshi Hirakawa tiba-tiba mencondongkan tubuhnya ke depan. Tubuhnya yang tinggi bagaikan menara yang bergerak. Jari-jarinya, seperti tongkat kecil, mengepal, seperti palu, menghantam Jifei dengan suara dingin. Mencicit, udara di sekitarnya tampak terkoyak oleh angin yang ditimbulkan oleh tinju itu, menimbulkan suara keras. Dan pakaian ketiga wanita di belakang Jifei mengeluarkan suara gemerisik. Orang-orang di sekitar Hiroshi Hirakawa juga terdorong oleh momentum yang kuat dan tidak bisa menahan diri untuk mundur. Namun Jifei sangat tenang. Dia menatap tinju yang datang dengan ekspresi tenang di wajahnya. Pingcuan Hao mengira Jifei ketakutan dan menjadi semakin gembira. "Jifei, kematianmu sudah dekat. Tingkatkan kekuatan Anda dan bergerak lebih cepat." "Jifei, hati-hati!" Ketiga wanita itu berteriak ketakutan. Jifei masih tidak bergerak sampai tinju Pingcuan Hao berada kurang dari 30 cm dari kepala Jifei. Kemudian tubuhnya tiba-tiba mundur dengan cepat dan menghilang dari pandangan Pingcuan Hao seperti kilat. Tinju Hiroshi Hirakawa tidak lagi terkendali dan dia masih meninju ke depan. Ledakan, tinju itu luput. Namun aura kuat yang dipancarkannya bagaikan gelombang kejut yang meledak tepat di tempat, mengaduk-aduk pecahan kerikil dan puing yang tak terhitung jumlahnya dari tanah, yang berterbangan di seluruh langit. Jifei berdiri dengan tegap, meskipun ekspresinya masih santai dan meremehkan. Dia masih sangat terkejut dengan kekuatan Pingcuan Hao. Dia jelas seorang master, bahkan lebih kuat dari Duan Zizu, yang sedang berada di puncaknya hari itu. Wajah ketiga wanita itu, Kawashima Keiko,
sudah pucat saat ini, terutama Kawashima Keiko. Sekarang keluarga Kawashima mereka tidak punya pilihan. Jika mereka tidak membunuh Hirakawa Hiroshi, keluarga Kawashima akan berada dalam masalah. Dan Hiroshi Hirakawa begitu kuat sehingga dia sangat gugup dan takut. Ji-Fei, kau harus membunuhnya. Asal kau membunuh Ping Chuan Hao, aku bersedia menjadi wanitamu, atau bahkan anjingmu. Dia tidak peduli dengan wajahnya, apalagi harga dirinya, dan langsung mengungkapkan perasaannya. Baka, perkataan Kawashima Keiko bagaikan hantaman hebat bagi Hirakawa Hiroshi. Hatinya hancur dan ia mengumpat keras-keras serta ingin menyerang lagi. Kawashima Jizi, apakah kamu ingin seluruh keluarga kita mati? Kawashima Seisuke baru saja terbangun dan mendengarnya, lalu berteriak dengan marah. Hiroshi Hirakawa tiba-tiba berhenti menyerang, berbalik dan berjalan ke arah Kawashima Seisuke, mengangkat kakinya dan meletakkannya di dadanya, dan menatap Kawashima Seisuke, berlututlah dan segera minta maaf. Dan aku akan mengampuni kamu, kalau tidak aku akan membunuh kalian semua di keluarga Kawashima. Nada suaranya dingin, menampakkan niat membunuh yang tak berujung. Tubuh halus Kawashima Jiko bergetar, dan dia menatap pemandangan di depannya, tidak tahu harus berbuat apa. Melihat Kawashima Jizi gugup dan takut, Hiroshi Hirakawa menjadi semakin bersemangat. Ia mengangkat tangannya dan menunjuk ke tanah. Jika kau berlutut dan segera meminta maaf, aku akan mempertimbangkan untuk membiarkanmu hidup dan mencegah keluarga Kawashimamu jatuh ke dalam kehancuran. Cepatlah, berlututlah dan mohon ampun, Tuan Ping Chuan. Kawashima Seisuke berteriak keras. Kawashima Jizi menangis, menatap pemandangan di depannya. Bibirnya bergerak terus-menerus tetapi tidak ada suara yang keluar. Dia sangat sedih. Apakah aku benar-benar hanya sekedar alat? Dia tidak mau, dia marah, tetapi dia tidak tahu bagaimana menanggapinya saat ini. Tepatnya, aku tidak tahu bagaimana menghadapi pemandangan ini di depanku. Haha, berlututlah sekarang juga, kalau tidak, aku akan membuatmu menyesal selamanya. Hiroshi Hirakawa tertawa terbahak-bahak karena kegirangan. Kawashima Jizi memberitahu Ji-Fei bahwa dia bersedia menjadi anjingnya, dan kalimat ini sangat merangsang Hirakawa Hiroshi. Wanita yang dicintainya begitu acuh tak acuh padanya dan bahkan mengkhianatinya sehingga dia marah. Jadi dia ingin Kawashima Keiko berlutut, memohon belas kasihan dan meminta maaf padanya. Barulah dia bisa bahagia. Kawashima Jizi benar-benar tercengang, dan Kawashima Seisuke bahkan memberi perintah dengan keras. Dia akhirnya akan mewujudkan mimpinya, jadi dia sangat gembira. Ji-Fei juga menatap Kawashima Jizi, menunggunya membuat pilihan. Mata Kawashima Jizi terus mengamati wajah kedua orang itu. Mata Ji-Fei penuh dengan ketenangan, sementara suara Ping Chuan Hao penuh dengan fanatisme. Hati Kawashima Keiko sedang kacau, dan berbagai pikiran terus bermunculan di benaknya. Akhirnya, dia berdiri dan perlahan berjalan menuju Hirakawa Hiroshi. Ketika Hiroshi Hirakawa melihat bahwa Kawashima Keiko akhirnya akan menyerah pada tiraninya, ia merasa gembira luar biasa, dan bahkan merasakan kegembiraan atas penaklukan. Kawashima Jizi, jangan percaya apa yang dia katakan. Meskipun Anzai Rika marah karena keluarga Kawashima telah mengambil alih posisinya sebagai ketua hari itu, dia tetap tidak tahan dan berteriak keras. Kawashima Jiko tidak berhenti tetapi terus berjalan. Meskipun gerakannya tidak cepat, matanya penuh dengan tekad dan keteguhan hati. Ji-Fei menatap pemandangan di depannya dan mendesah dalam hatinya. Beberapa orang dan beberapa hal tidak dapat mengubah keputusan orang pada akhirnya. Haha, Hiroshi Hirakawa tertawa terbahak-bahak lagi.
ia telah memutuskan untuk membuat Kawashima Keiko tidak hanya berlutut di hadapannya, tetapi juga menanggalkan pakaiannya. Ia ingin mempermalukan wanita ini dan melampiaskan amarahnya. Para ninja senior yang tersisa di belakangnya juga menunjukkan tawa gembira di wajah mereka, dan bahkan menatap Kawashima Seisuke dengan mata penuh ejekan. Jadi kenapa kalau dia mengkhianati keponakannya sendiri? Bukankah masih mustahil untuk mengembalikan kemakmuran keluarga Kawashima mereka? Meskipun Kawashima Seisuke merasa terhina, dia tetap merasa lega dan seluruh tubuhnya tampak rileks. Jika Kawashima Keiko menyerah, maka dia akan berhasil dan dia akan mampu bertahan hidup. Mengenai ejekan dan hinaan orang-orang ini, aku sudah tidak peduli lagi. Segala yang ada di hadapanku tidak sepenting kemampuan bertahan hidup. Bahkan Kawashima Jizi yang datang, bahkan jika dia berlutut, menurutnya itu tidak cukup untuk meredakan kebenciannya, dan dia bahkan tidak layak mendapat simpati. Jika bukan karena apa yang dia katakan tadi, keluarga Kawashima mungkin menjadi lebih baik, dan bahkan mungkin menjadi fokus dukungan bagi Hirakawa Hiroshi. Tatapan yang diberikannya kepada Kawashima Keiko bahkan dipenuhi dengan kebencian. Kawashima Keiko merasakan semua ini dan merasakan sakit yang luar biasa di hatinya. Terutama ketika dia berhenti dan hendak berlutut, hatinya hancur. Akhirnya dia masih berlutut perlahan. Bab 1018 niat sebenarnya Ji-Fei. Haha, kau masih berlutut di hadapanku. Atau, Hiroshi Hirakawa tertawa dan berteriak liar, tetapi suaranya tiba-tiba berhenti di tengah-tengah pidatonya, dan kakinya menginjak dada Kawashima Seisuke secara tiba-tiba dan kuat. Ah! Kawashima Seisuke menjerit dan bahkan memuntahkan darah. Semua orang di tempat kejadian menatap segala yang ada di hadapan mereka, mengira mereka melihat sesuatu. Karena Kawashima Keiko berlutut, namun dia berlutut di depan Ji-Fei. Tepat ketika semua orang hendak marah dan ingin berbicara, Kawashima Jizi sudah berbicara. Ji-Fei, mulai sekarang aku akan menjadi anjingmu. Jika kau ingin aku mati, aku akan mati. Air mata mengalir di wajah dingin dan cantiknya, penuh dengan kehinaan dan kemarahan. Tetapi tatapan yang diberikannya pada Ji-Fei sungguh tulus. Dia membenci bukan Ji-Fei, tapi Kawashima Seisuke dan Hirakawa Hiroshi. Dia hanya seorang wanita yang ambisius, cakap, dan cantik, tetapi dia juga punya pilihannya sendiri. Demi keluarganya, dia memilih untuk menemani Hiroshi Hirakawa. Itu bukan sukarela. Itu dipaksa. Sekarang Ji-Fei sudah ada di sini dan dia punya pilihan. Dia tidak ingin melewatkannya lagi dan memilih Ji-Fei. Ji-Fei awalnya mengira Kawashima Jiko akan berlutut di hadapan Ping Chuan Hao. Tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan berlutut di hadapannya. Itu agak tiba-tiba. Baka, seluruh tubuh Kawashima Seisuke dipenuhi amarah, dan dia hampir mengucapkan dua kata ini. Hiroshi Hirakawa semakin meningkatkan kekuatan kakinya, amarahnya tidak bisa lagi diungkapkan dengan kata-kata. Ji-Fei sedikit mengernyit, berjalan perlahan ke arah Kawashima Jizi, dan menopangnya dengan kedua tangan. Bangun, aku akan mengurus urusanmu. Nada bicaranya tenang, tetapi membuat Kawashima Keiko merasa seperti dibalut madu. Wow! Dia menjerit kegirangan dan melemparkan dirinya ke pelukan Ji-Fei. Ji-Fei juga sedikit tersentuh. Demi keuntungan, beberapa orang benar-benar tidak punya batas. Baga, Kawashima Keiko, apakah kamu ingin pamanmu Kawashima Seisuke mati? Melihat Kawashima Jizi berlutut dan kini melemparkan dirinya ke pelukan Ji-Fei, Hiroshi Hirakawa merasa paru-parunya hendak meledak, tetapi dia tetap tidak mau dan meraung marah.
Kenapa kau tidak injak saja dia sampai mati? Tepat ketika Kawashima Jizi tidak tahu bagaimana harus menjawab, Ji-Fei tiba-tiba berbicara dengan keras. Baga, Ji-Fei, kamu, Ping Chuan Hao ingin marah. Tetapi kata-kata Ji-Fei sangat membuatnya kesal, malah membuatnya merasa malu. Sebenarnya mudah dilakukan dengan satu langkah. Tetapi bagaimana ini akan berakhir? Hal ini sulit ditangani. Lagi pula, Kawashima Seisuke adalah orangnya. Dia menggunakan nyawa rakyatnya sendiri untuk memaksa Kawashima Keiko menyerah. Begitu ini terungkap, Ping Chuan Hao akan kehilangan muka. Kemarahan memuncak dan Anda tidak tahu bagaimana cara menanggapinya. Ayo pergi, Ji-Fei memeluk Kawashima Jizi, lalu berbalik dan berjalan menuju mobil. Hiroshi Hirakawa ingin memberikan perintah untuk menyerang Ji-Fei, tetapi dia menelan kembali kata-katanya di tengah jalan dan dia tidak dapat mengatakannya dengan lantang. Hari ini, aku kehilangan seluruh mukaku. Entah Ji-Fei mengatakan Hiroshima adalah seekor anjing, atau langsung membawa Kawashima Keiko pergi, martabat Hirakawa Hiroshi telah hilang sepenuhnya. Dia bahkan bisa menginjak Kawashima Seisuke, yang berada tepat di bawah kakinya, sampai mati, jadi dia bahkan tidak bisa menginjaknya. Begitu ini keluar, bagaimana dia bisa menghadapi orang-orang? Ji-Fei, aku ingin bertarung denganmu besok, Hiroshi Hirakawa meraung marah. Ji-Fei hanya mengangkat jari tengahnya dan menggoyangkannya 2 kali untuk menyatakan penyangkalannya, menanggapi dengan sikap mendominasi. Hiroshi Hirakawa hampir mengalami ledakan hati. Saya terus melompat-lompat, tetapi tidak ada yang dapat saya lakukan. Ji-Fei masuk ke dalam mobil dan melihat bahwa Ping Chuan Hao masih marah seperti biasanya, dengan penghinaan dan seringai mengejek di wajahnya. Inilah efek yang diinginkannya. Hari ini, dia datang ke sini untuk menamparkan wajah Ping Chuan Hao, karena dia memiliki niat yang lebih dalam, yang tidak diketahui orang lain. Tentu kecuali Xiao Hongyan, dia mengendalikan semua yang terjadi di sini secara langsung. Ketika dia melihat Ji-Fei mengangkat jari tengahnya, dia tertawa terbahak-bahak, Ji-Fei, kamu benar-benar bajingan. Momen selanjutnya, Long Zhu beritahu orang-orang Hongmen bahwa mereka tidak perlu pergi ke kota Ningjiang. Ji-Fei sudah menamparkan wajah Ping Chuan Hao. Jika ada yang meremehkan Long Guo dalam kompetisi besok, maka mereka meremehkan Ping Chuan Hao. Saya yakin Ping Chuan Hao akan marah dan bertarung untuk kita. Haha, Ji-Fei, kamu benar-benar pintar. Kamu benar-benar memainkan trik seperti ini dan membiarkan mereka bersaing satu sama lain. Lumayan, bagus sekali. Si cantik tersenyum penuh pujian. Long Zhu telah menemani Xiao Hongyan untuk menonton siaran langsung. Ini adalah pengaturan rahasia oleh orang-orang Hongmen mereka. Jika bukan karena kata-kata terakhir Xiao Hongyan, dia tetap tidak akan mengerti maksud Ji-Fei. Ji-Fei tentu saja tidak tahu tentang rencana Xiao Hongyan. Jika dia tahu, dia akan sangat tertekan hingga muntah darah. Benar-benar wanita yang jahat. Dia benar-benar bisa melihat kepalsuan pria itu. Karena apa yang dikatakan Xiao Hongyan persis seperti apa yang dipikirkan Ji-Fei. Pada saat yang sama, Gu Qingzong juga menerima laporan dan mengamati seluruh proses beberapa kali. Matanya terus mengecil dan wajahnya penuh dengan kerumitan yang ekstrim. Dia masih tidak dapat memahami mengapa Ji-Fei mengambil tindakan. Lagi pula, Hiroshi Hirakawa adalah seorang guru dan dialah yang ingin membunuh Ji-Fei. Akan bodoh jika dia menyinggung perasaannya seperti ini. Didi, saat itu, ponselnya tiba-tiba berdering. Melihat bahwa peneleponnya adalah kakak Long, dia segera menjawab panggilan itu. Sialan Ji-Fei, dia sangat sombong dan melakukan trik seperti ini. Saudara Long meraung dengan marah. Saudara Long, apa yang harus kita lakukan?
Gu Qingzong bertanya dengan sopan. Pihak lain terdiam cukup lama, dan akhirnya berkata dengan nada dingin, "Besok, Ping Chuan Hao akan terus menantang Ji Fei. Jika dia tidak melawan, permalukan dia dengan kejam." Untuk mempermalukan seluruh seniman bela diri negara naga, iya. Gu Qingzong tidak mengerti maksud Ji Fei dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. "Apakah kamu bodoh?" Saudara Long terkutuk. Gu Qingzong tercengang. Hari ini, Ji Fei membunuh satu orang untuk memperingatkan yang lain. Dia memperingatkan semua orang yang berpartisipasi dalam konferensi seni bela diri ini bahwa negara naga tidak boleh dihina. Gu Qingzong tiba-tiba mengerti dan hatinya menjadi kacau. Saya akhirnya mengerti mengapa Ji Fei menantang Hiroshi Hirakawa yang kuat dan mengalahkan 3 ninja tingkat tinggi di tempat. Dengan gerakan ini, siapa yang berani melanjutkan tantangan tanpa takut mati? Kecuali jika Anda bodoh, Ji Fei sangat licik. Gu Qingzong tidak dapat menahan diri untuk mengumpat dengan marah. Saudara Long sangat marah hingga ia menghancurkan telepon itu hingga berkeping-keping, dengan ekspresi kemarahan yang mendalam di wajahnya. Di dalam mobil, Kawashima Jizi menyeka air matanya dan menatap Ji Fei. "Ji Fei, aku akan menjadi tunawisma mulai sekarang." "Tidak apa-apa, kalau kamu kesulitan, cari saja Ji Fei." Anzai Rika menghibur, Oda Miki mengangguk. Kawashima Jizi menunjukkan ekspresi penuh tekad di wajahnya. "Ji Fei, kapankah aku akan menjadi wanitamu?" Ji Fei terkejut, dan otaknya yang tadinya berpikir, tiba-tiba menjadi jernih. Tepat saat dia hendak menjelaskan, Oda Miki angkat bicara. "Ji Fei, bagaimana kalau kita bertiga pergi bersamamu untuk mencari kamar?" Ledakan, mobil Ji Fei langsung menabrak trotoar. Tangannya gemetar. "Ji Fei, kakimu sudah lemas bahkan sebelum kamu tidur." Anzai Rika jarang membuat lelucon yang berani. "Apakah kau percaya aku bisa mencekik kalian bertiga sampai mati? Ayo." Ketiga wanita itu menatap Ji Fei dengan wajah penuh nafsu. Bersambung.